Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Faratusani dari kelas A non reguler. Saya sini akan membuat video tentang kronologi kasus Tom Lembong yang menjadi tersangka korupsi impor gula. Bagaimana awalnya? Kasus ini bermula pada tanggal 15 Mei 2014. Saat itu, rapat koordinasi kementerian menyatakan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Namun beberapa bulan kemudian, Menteri Perdagangan saat itu, Tom Lembong, menyetujui 105.000 ton gula kristal mentah yang nantinya diolah menjadi gula kristal putih. Merujuk keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Pemerintahan nomor 257 tahun 2014, hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Namun, Tom Lembong memberi izin impor gula tersebut kepada swasta. Kebijakan itu juga diduga diambil tanpa rapat koordinasi instansi terkait. Selain itu, tidak ada rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait untuk mengetahui kebutuhan real sebelum impor. Pada 28 Desember 2015, digelar rapat koordinasi lintas kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Perekonomian. Rapat itu menyimpulkan Indonesia akan mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 207.000 ton pada 2016. 2015, BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mulai bergerak mengimpor gula. Namun, perusahaan negara itu menunjuk 8 perusahaan swasta untuk melakukannya. Sebenarnya, 8 perusahaan itu tak mengantongi izin impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Perusahaan-perusahaan itu hanya mengantongi izin impor gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. PT PPI dianggap seolah-olah membeli gula dari 8 perusahaan itu setelah diimpor dan diolah menjadi gula kristal putih. Padahal gula itu diduga dijual oleh perusahaan swasta kepada pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya. Perusahaan itu menjual gula dengan harga 26.000 per kilogram. Harga itu melampaui harga eceran tertinggi saat itu, yakni 13.000 per kilogram. PT PPI juga diduga mendapatkan fee dari 8 perusahaan itu sebesar 105 kg. Negara diduga merugi 400 miliar karena impor gula yang dilakukan atas kebijakan ini, yang membuat Tom terancam hukuman penjara seumur hidup. Pendapat saya di sini, memang ini pure kesalahannya dari Tom Lembongnya sendiri, karena mengizinkan impor gula ke perusahaan-perusahaan. Kan itu emang bukan haknya dia ya untuk mengizinkan impor. Hukumannya dia di sini penjara seumur hidup. Ini hukuman tidak sebanding dengan yang kasus 271 triliun itu, yang mana bukti-bukti sudah terlihat tapi tidak penjara seumur hidup. Sedangkan kasus Tom Lembong di sini kesalahannya hanya mengizinkan impor yang emang bukan haknya dia, tapi terancam penjara seumur hidup. Jika ditetapkannya hukuman penjara seumur hidup, berarti untuk koruptor-koruptor yang masih belum ketemu, itu hukumannya sama, penjara seumur hidup. Itu saja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.